وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillah ta'ala kita akan melanjutkan pengkajian kitab Al-Kafi Fiqih Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di kitab As-Salat tentang masalah syarat sah salat yang diantaranya adalah bebasnya tempat dan badan serta pakaian dari najis. Ya, tempat, badan dan pakaian terbebas dari najis sehingga salatnya sah. Dan kita lanjutkan dari lanjutan pembahasan yang lalu tentang tempat atau pakaian yang menyambung dengan najis. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in kana fi yadihi Taib, di sini sebelumnya wa in shalla ala mindilin tarafuhu najisun ala at-tahiri minhu sahhat salatuhu. Jika seseorang salat di atas sebuah semacam kain, ujung dari kain itu najis. Jadi dia salat beralaskan sehelai kain atau semisal itu, dan di ujung kain itu najis. Ya. Namun kain itu berada di atas sesuatu yang suci. Jadi ujungnya aja najis. Misalnya sejadah, paling ujungnya itu najis, maka sholatnya sah. Jadi kalau misalnya sejadah yang lebar, bukan sejadah kecil ya, sejadah yang lebar kayak biasa sejadah buat orang dewasa. Kemudian bagian ujung dari sejadah itu misalnya itu najis, ada najisnya. Dan sejadah itu di atas bumi yang suci atau di atas lantai yang suci dan di atas kain yang suci. Pokoknya sejadah itu enggak ada masalah kecuali bagian ujungnya aja, maka sah salatnya. Salatnya sah. Ya. Baik. Kita lanjut dulu. Wa in kana fi yadihi hablun masdudun fi syai'in najis. Kalau misalnya di tangannya hablun masdudun fi syai'in najis yanjarru ma'ahu idza masya lam tasihha salatuh. Jika di tangannya ada habl masdud fi syai' najis, ada tali atau semacam itu yang terikat, dan tali itu menyambung ke sesuatu yang najis, yang kalau misalnya si orang yang sholat ini berjalan, maka tali dan benda najisnya itu keikut sebagaimana dia jalan, maka tidak sah sholatnya. Begitu, beda ya. Di dalam mazhab ini kalau di tangannya itu terikat dengan tali, yang tali itu ada benda najisnya, ujungnya najis, yang kalau dia berjalan maka tentu tali itu keikut dan benda najis itu juga keikut, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Li'annahu kalhamili laha. Karena orang dengan kondisi seperti ini seperti dia sedang membawa najis itu, terikat padanya, membawa najis. Beda dengan yang tadi, tempat
dan ujungnya ada najisnya, dan ujungnya itu bukan tempat sujudnya dia, melainkan ada space antara dia sujud dengan ujung dari sajadah. Kalau ini dia terikat dengan sesuatu yang ujung-ujungnya ada najisnya, maka seperti membawa benda najis. Maka di sini seperti bedakan antara orang yang tidak membawa najis, dan najis itu bukan di tempat sujudnya, bukan di tempat sholatnya, melainkan dekat tempat sholatnya. Ini sah, dan dibedakan dengan orang yang membawa najis. Membawa najis itu ada yang membawa langsung di tubuhnya, dan ada yang dianggap membawa, yaitu terkait dengan tubuhnya, yang mana keterkaitan ini kalau dia pergi, keterkaitan ini akan ikut gitu loh. Maka dianggap sebagai seperti orang yang membawa najis, seperti orang yang membawa najis. Wa in kana la yanjarru ma'ahu, kalau misalnya ternyata enggak keikut dengannya, kalau dia kemana itu enggak keikut. Kalfil wasafinatin najisah lam tabtul salatuhu, seperti misal gajah misalnya. Gajah ini di tubuhnya ada najis, atau dia diikat dengan suatu binatang yang binatang ini ada najisnya, terikat dengan binatang itu. Yang mana kalau dia pergi sedikit, itu binatang itu enggak bakal keseret dengan dia. Artinya masih dianggap longgar ini ikatan ini. Dan juga pohon dan juga safinah, yaitu semacam kapal yang najis dan semisalnya, maka tidak batal salatnya tetap sah. Kenapa? Li'annahu ghairu hamilin laha, karena dianggap tidak membawa benda najis tersebut. Ala kulli hal, sebenarnya yang sahih adalah wallahu alam, dia sah salatnya walaupun keikat dan kebawa, tetap sah salatnya. Itu yang lebih sahih. Ya, itu yang lebih sahih. Karena bagaimanapun, semisal dia terikat dengan sesuatu yang najis, dan sesuatu yang najis itu tidak ada di tempat sholatnya, ya, maka ini dianggap sah. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih. Taib. Kemudian, wa in hamala fis salati hayawanan tahiran, jika dia membawa saat sholatnya, dia membawa hewan yang suci, hewan yang dianggap suci oleh para ahli fikih. Nah, hewan yang masalah hewan suci atau tidak, itu para ulama antar mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali itu semua beda pendapat. Tapi coba kita lihat kaidahnya dulu. Jika ketika sholat dia membawa hewan yang suci, maka tidak batal sholatnya. Jika dia membawa hewan yang suci saat sholatnya, maka tidak batal sholatnya. Hayawan, kalau kita ambil makna lebih umum, maka semua yang hidup adalah hewan. Karena berasal dari hayawan, berasal dari hayat, hayat, kehidupan. Maka hayawan itu sifat makhluk yang bersifat hidup, termasuk manusia dan juga binatang. Makanya dikatakan biasa dalam contoh ilmu mantiq, al insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang mampu berbicara dengan bahasa yang dipahami sesama manusianya. Nah, jika wa in hamala fi salati hayawanan tahiran, kalau seseorang lagi salat dan dia membawa satu hewan yang tahir, membawa di sini baik menggemblok atau ada di sakunya, atau dia pakai tas baik di punggung atau di pinggul, dan di dalamnya ada hewan hidup yang suci, ya, maka lam tabtul salatuh, tidak batal salatnya, salatnya tetap sah. Kenapa gitu? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hamilan Umamah binta Zainab ibnatih, muttafaqun alaih. Karena Nabi SAW pernah sholat sambil membawa, menggemblok atau menggendong Umamah binti Zainab, cucunya sendiri, gitu ya. Ini bayi ketika itu, ya, sholat. Rasulullah sholat sambil menggendong balita, dan balita tersebut dalam keadaan suci. Taib.
wali anna ma fil hayawani, itu dalil pertama tadi kan, dalil pertama, alasan pertama yaitu perbuatan Nabi SAW. Alasan kedua, wali anna ma fil hayawani minan najasati fi ma'diniha, karena apa yang ada dalam makhluk hidup dari najis itu fi ma'diniha, dalam redaksi lain fi ma'idatiha, yaitu ada di pencernaannya, ada di dalam perutnya. Fa asbaha ma fi jawfil musalli, maka mirip dengan apa yang ada di dalam rongga perut orang yang sholat. Antum sholat bawa najis enggak? Bawa, dikandung kemih di perut, ada najis, sah enggak sholatnya? Sah. Antum bawa bayi, lah itu tinjanya atau najisnya atau kencingnya masih ada di dalam tubuhnya, maka enggak masalah. Nah, kecuali kalau pakai kaidah ini, kalau misalnya bayi ini pakai pampers gimana? Pakai pampers dan antum tahu periksa sebelumnya, oh ternyata dia dalam keadaan BAB misalnya, kelihatan tinjanya di dalam pampersnya, maka apakah sah sholatnya ketika antum gendong dia? Jawabannya tidak sah. Ketika antum tahu dan mampu untuk tahu bahwasanya di dalam pampers ini ada tinjanya, maka dianggap tidak sah sholatnya, karena sekarang najisnya itu bukan ada di pencernaannya, melainkan udah keluar dari tubuhnya. Begitu. Kecuali kalau misalnya antum tidak tahu atau tidak punya kesempatan untuk tahu, maka ini diberi uzur. Ya, seperti lagi sholat, biasanya anak kecil itu akan main-main di sejadah kita misalnya. Kita lagi sholat, anak kecil ini main-main di sejadah kita, ya ngacak-ngacak sejadah lah, atau menyerukan kita sholat lah, dan seterusnya. Kita nggak sempat tahu ini anak di pampersnya ada najis atau enggak. Kan nggak mungkin kita lagi sholat tuh anak diri depan terus kita periksa pampersnya, enggak mungkin. Bukan gerakan sholat itu. Maka ya udah biarin aja. Kecuali kalau ada indikasi atau indikator yang membuat kita itu menuju pengetahuan bahwasanya dia ini kayak lagi BAB kayaknya. Misalnya dia main di depan kita sholat di sejadah, terus tiba-tiba kelihatan dari mukanya ngeden gitu kan, misalnya anak kecil kelihatan dari mukanya ngeden. Ini kan udah kayaknya ini BAB nih. Apakah antum diemin? Enggak, antum singkirin itu anak. Sah enggak sholatnya? Sah. Pas lagi ini itu anak malah di sejadah kita, tempat sujud kita, terus dia ngeden. Kan berarti kan udah ada najis di situ atau kemungkinan najis di situ. Sah enggak sholat kita? Sah tetap. Lalu gimana supaya tetap sah? Kita singkirin, kita taruh di samping. Balik lagi dia, kita taruh lagi di samping. Begitu. Ya. Atau kadang-kadang dia lewat dan ketika dia lewat baunya semerbak. Nah, ini tidak batal sholatnya, ya begitu. Karena pertama ini bukan najis kita gitu loh, ini najis orang lain, yaitu bayi, ya balita. Kedua, kita nggak ada kuasa untuk menahan adanya najis itu, ya, sehingga ya kita berikhtiar aja untuk menghilangkannya dari tempat sujud kita dengan cara mindahin seperti itu. Jadi tetap sah sholatnya. Jadi jangan dianggap pas kayak gini dia lewat batal langsung sholatnya. Enggak lah, kalau kayak gitu orang nggak ada yang sholat di rumah kali. Kalau kayak gitu istri-istri antum pas sholat di rumah batal terus dong berarti setiap hari, ya kan? Kecuali kalau emang udah tahu nih bayi lagi BAB, baunya jelas, kemudian malah digendong sambil sholat, ini namanya ngebatalin sholat sendiri gitu. Kalau sengaja seperti itu, ya, itu sesuai dengan kaidah seperti ini. Nah, kalau misalnya hayawan tohir, nah di sini hewan yang suci, ini berbeda-beda antar madhab. Kalau dalam madhab Hanbali
hewan suci itu hanyalah hewan yang bisa dimakan dagingnya. Maksudnya hewan suci ini bukan tinjaknya, bukan zat hewannya. Zat hewannya suci itu dalam mazhab Hanbali adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya, itu suci semua secara zat. Kambing boleh dipegang, sapi boleh dipegang, ya, kuda boleh dipegang. Pokoknya yang halal dimakan dagingnya, jangankan kulitnya, tinjaknya aja dianggap suci dalam mazhab Hanbali. Sehingga dalam mazhab Hanbali hewan-hewan yang selain itu ada posibilitas najis. Anda lupa kalau kodok itu najis atau tidak dalam mazhab Hanbali, Anda lupa. Tidak ingat Anda. Tapi kalau as-sabu' yaitu hewan buas, maka najis dalam mazhab Hanbali. Maka ular sekecil apapun itu dianggap sebagai hewan najis zatnya, gitu dalam mazhab Hanbali. Ular sekecil apapun itu ularnya, dianggap najis secara zatnya dalam mazhab Hanbali karena termasuk hewan buas. Dan juga dalam mazhab Hanbali termasuk yang dimaafkan yaitu hewan-hewan yang biasa di sekeliling manusia seperti kucing, tikus, itu tidak najis. Yang dari hadis Nabi SAW tentang hirrah yaitu kucing, Nabi SAW mengatakan innaha laisat binajas innaha minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing itu termasuk binatang yang tawafin, yang sering mengitari kalian. Maka sifat yang disebutkan di sini minat tawafina alaikum, yaitu yang sering beredar di sekitar kalian, itu adalah binatang yang tidak dianggap najis. Tapi beredar di sini, beredar dengan yaitu sering ke rumah, ya, bukan beredar dalam artian kadang tidak malam-malam baru muncul seperti misal kalau ada rubah atau binatang-binatang yang cuman malam muncul dan enggak biasa di sekeliling kita, sebenarnya itu bukan termasuk. Tapi kalau kayak tikus, kayak mungkin di rumah banyak belalang, atau kemudian lagi pula belalang juga enggak masalah ya, enggak najis. Kemudian juga tikus ya, maka itu tidak najis karena termasuk binatang yang di sekeliling kita, termasuk cicak. Kalau dikiaskan dengan ini, semua binatang yang udah biasa di sekeliling kita dalam mazhab Hanbali itu tidak najis. Namun wallahu alam, ana pribadi lebih condong ke pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini, bahwa binatang yang dianggap najis secara zat itu cuma dua, dan peranakan dari dua binatang ini, yaitu anjing dan babi. Dah itu aja. Itu yang ana lebih condong pada pendapat ini. Binatang najis zatnya itu cuma dua. Pertama anjing, kedua babi. Dan itu peranakan dari keduanya. Misalnya semi anjing dan sebagiannya bukan anjing, kambing misalnya, ya, atau dan babi dan seterusnya, maka ini tidak najis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga binatang-binatang mau walang sangit dengan baunya seperti itu tidak najis. Dan memang tidak najis, walang sangit itu dikiaskan seperti belalang, tidak najis. Walaupun tidak sama dengan belalang, ya. Maka tidak najis walaupun baunya begitu. Dan binatang lainnya, bahkan binatang buas dalam mazhab Syafi'i itu zatnya tidak najis. Walaupun tidak pantas untuk dipegang sebenarnya. Maka kalau misalnya menyentuh binatang seperti macan yang jinak, itu dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Namun dalam mazhab Hanbali itu dianggap najis, maka enggak boleh dipegang. Karena memegang yang najis secara zatnya dipegang dengan sengaja itu tidak boleh sebenarnya. Manusia tidak layak dan tidak boleh memegang sesuatu yang najis dari zatnya. Dari zatnya enggak boleh. Dan itu yang lebih sahih. Maka membawa
binatang atau makhluk hidup yang suci dalam solat itu tidak sah, itu tidak batal solatnya, tetap sah solatnya. Sekarang kembali ke hewan suci itu kayak gimana dulu gitu kan. Kalau dalam mazhab Hanbali berarti kalau dia hewan ini hewan yang dianggap suci dalam mazhab Hanbali maka sah solatnya. Tapi kalau hewan ini dianggap tidak suci dalam mazhab Hanbali maka kemungkinan tidak sah solatnya. Kalau misalnya solat ternyata di dalam tas kita bawa ular dan kita gemblokin itu tas, maka dalam mazhab Hanbali tidak sah solatnya karena kita dianggap membawa apa? Membawa benda najis. Membawa benda najis. Taib. Membawa hewan najis maksudnya yang masih hidup. Bagaimana kalau misalnya ini hewan atau bagian dari hewan yang najis? Misalnya kulit. Ini dia nih masalahnya kulit. Nah, dari mungkin itu dompet, mungkin itu jaket, mungkin itu bagian dari pakaian, mungkin itu tambelan, mungkin itu bagian dari tas. Maka masalah ini ada rinciannya, dengan perbedaan antar mazhab ada rinciannya. Begini. Dalam mazhab Hanbali atau sebagian ulama Hanabilah, dan ini pendapat yang ana lebih condong padanya, bahwa kulit binatang yang dimakan dagingnya itu jelas kulitnya suci, baik telah disamak atau belum disamak itu suci semua. Oke. Maka membawanya saat sholat gak ada masalah, karena membawa hewannya pas lagi hidup aja gak apa-apa. Maka membawanya kulitnya ya pas sudah mati ya kulitnya doang itu juga tidak apa-apa, kecuali kalau misalnya antum bawa bagian tubuh hewan yang bisa dimakan dagingnya, nah tubuh itu terputus, hewannya masih hidup. Maka Nabi SAW mengatakan ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyah fa huwa najis. Apa yang terpotong dari suatu hewan dalam keadaan hidup, maka yang terpotong itu najis. Kalau kakinya patah, putus, kaki kambing putus, kambingnya masih hidup, kambingnya enggak najis. Nah, yang terputus inilah yang dihukumi najis. Terus antum bawa ke tas, antum sholat dan antum pakai itu tas lagi sholat, maka tidak sah sholatnya. Antum bawa itu tas, terus pas lagi sholat antum taruh tasnya di tempat ruku' dan sujud antum, sholat antum enggak sah. Gitu ya. Bisa dipahami gak sih? Apa yang terpotong dari hewan yang masih hidup dan yang terpotong itu ada bagian darah mengalir, maka najis. Apa yang terpotong dari hewan yang masih hidup, hewannya masih hidup, yang terpotong itu bagian tubuh yang ada darah mengalir, maka najis. Sehingga kalau yang terpotong adalah kuku tidak najis, yang terpotong adalah bulu tidak najis. Tapi yang terpotong adalah bagian dari kaki, jari misalnya, kalau emang jari ya. Ada enggak binatang suci yang jarinya ada jari ya? Binatang yang kita makan ada jarinya apa Pak? Ayam ya. Ayam misalnya kepotong jarinya bukan kukunya, maka najis. Ya. Tapi kalau itu kuku, misal mungkin paruh ayam kepotong gitu, masih hidup ayamnya, maka paruh ini najis enggak? Wallahu alam tidak najis. Bagaimana dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya? Potongannya najis enggak? Jelas najis. Yang dimakan dagingnya aja, potongan tubuhnya, dan dia masih hidup, potongan tubuhnya itu najis ya, apalagi hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, dalam mazhab Hanbali juga sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahkan bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya aslinya, bangkai binatang itu, kulitnya jika disamak maka tidak najis. Saya ulang. Bangkai binatang yang aslinya boleh dimakan dagingnya, kambing, sapi, kuda, kerbau, ini boleh dimakan dagingnya, tapi matinya bukan mati secara syar'i, ketabrak, kesetrum,
atau disembelih tapi tidak sesuai syariat, ini bangkai hukumnya. Najis nggak? Najis. Tapi kalau kulitnya diambil kemudian disamak, maka suci. Nabi SAW pernah melihat hal tersebut. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk disamak kulitnya dan dimanfaatkan. Itu berarti nggak najis kalau udah disamak kulitnya. Tapi kalau belum disamak, najis karena dibangkai. Bangkai binatang yang aslinya boleh dimakan dagingnya. Ya, tapi dagingnya najis, cuman kulitnya bisa dimanfaatin. Nah, gimana kalau misalnya binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya? Singa, macan, beruang. Ya, singa, macan, beruang dan binatang-binatang lain yang haram, ya. Itu ketika mati pasti dalam kondisi bangkai dalam Islam, meskipun matinya disembelih secara syar'i. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Macan disembelih, Bismillah, Allahu Akbar. Apakah jadi halal tuh macan? Enggak lah, haram, najis. Taib, bagaimana dengan kulitnya? Kulitnya disamak, dijual. Begitu juga no ular, ya. Kita ke macan dulu. Gimana? Kulitnya disamak, dijual. Apa hukumnya? Najis atau enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Kalau dalam pendapat sebagian ulama Hanbali najis, dan ini yang lebih sahih. Ya. Dengan alasan ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Hibban, dibaghuha zakatuha, bahwa saya menyamaknya adalah penyembelihan terhadapnya. Nah, menyamak singa, menyamak kulit macan, menyamak kulit beruang, disamak gitu kulitnya supaya bersih, itu ibarat menyembelihnya secara syar'i. Pertanyaannya, mungkin gak seseorang menyembelih secara syar'i beruang dan macan? Gak mungkin, karena ini secara zat memang haram dan gak bisa disembelih secara syar'i, gak bakal sah. Ini menunjukkan bahwasanya dibaghuha zakatuha, menyamaknya adalah sama dengan menyembelihnya secara syar'i. Itu tidak bisa berlaku pada binatang-binatang yang memang haram secara zat, karena mau disembelih bagaimanapun setulus apapun kita lillahi ta'ala, enggak bakal di binatang disembelih secara syar'i, labelnya enggak bakal. Maka ini yang lebih sahih. Oleh karena itu, kulit buaya, bagi yang berpendapat haramnya buaya, kulit macan, kalau ini insya Allah sepakat akan haramnya, itu najis walaupun dibersihin. Sehingga ketika itu dijadikan dompet, kulit ini yang dompet, atau jadi mantel, atau jadi apa, jaket, atau jadi apalah gitu ya, yang dipasang di tubuh, maka tidak sah sholatnya. Ya, walaupun kelihatan bersih zahir, tapi secara syar'i ini labelnya apa? Najis. Mau dipoles kayak gimana, kayak ini najis, gitu ya. Kemudian juga kulit ular najis, dagingnya najis. Mau ular mana kek, ular kadut, termasuk ular kadut, ular air. Memang itu binatang lebih dominan di air, tapi tetap dia adalah hakikatnya spesies ular. Sama binatang buas seperti ular darat, najis. Kalau mati najis. Mau disembelih, oh, Bismillah, Allahu Akbar, sampai nangis-nangis karena ikhlas pun tetap aja najis, bahkan bid'ah. Ya, karena nggak bisa kita melakukan ibadah yang di luar koridor syariat seperti ini. Nyembelih binatang haram dimakan dengan Bismillah, Allahu Akbar, apa gunanya? Ya, terus kemudian misalnya yang kemarin atau mungkin 2 atau 3 tahun lalu, ya, di Blok T yang sana, itu ada misal ular sanca, misalnya gede, sanca kembang, itu kalau masih hidup dijual mahal, itu mahal.
Kayak kemarin pas temu yang ular berapa meter itu, 6 meter. Terus habis itu dijual, ada yang beli cuman berapa puluh ribu atau mungkin 200 atau berapa. Saya bilang Bahlul ini yang jual cuma segitu. Sanca aja Pak yang segini, gedenya cuma segini doang, itu bisa hampir 1,5 juta yang segini doang Pak, 1,5 juta sanca kembang loh. Ini yang gede kayak gini. Terus habis itu kulitnya juga bisa dijadikan perhiasan, dagingnya banyak, selama masih hidup itu harganya bisa mahal. Cuman kalau dijual halal atau haram? Nah itu dia, haram. Nah dijualnya buat makan haram karena ini haram. Tapi yang dijualnya bukan itu deh, dijualnya cuma buat kulitnya doang. Nanti kulitnya bakal dijual, haram atau halal? Haram. Karena apa? Ular binatang buas, umum semua ular. Kulitnya sebagus apapun, kalau disamak, maka kata Nabi SAW apa? Dibaghuha zakatuha. Menyamak kulit binatang itu sama dengan menyamak kulit binatang yang mati, bangkai gitu. Itu sama dengan zakatuha, sama dengan menyembelihnya secara syar'i. Kalau misalnya itu kulit kambing atau sapi yang mati dalam keadaan membangkai karena kesetrum, ketabrak, maka kita sama kulitnya, itu sama dengan menyembelih dia sehingga terlegalisir ini kulit halal, enggak najis. Bukan untuk dimakan, untuk dipakai enggak apa-apa, enggak najis, suci. Tapi kalau kulit ular antum samak, dianggap oleh Nabi sama dengan menyembelihnya. Nah, apakah menyembelih ular itu sesuatu yang dilegalkan syariat? Enggak. Artinya berarti apa? Kulit ular, sanca kembang atau ular lainnya itu tidak bisa najis, tidak bisa suci. Tetap akan najis walaupun disamak, dicuci kayak gimana, tetap najis selamanya. Diawetin tetap najis. Maka kalau ada dompet dari kulit ular itu tidak sah jual belinya, karena kulit ular tidak sah jual belinya. Cuman dalam mazhab Syafi'i ini dianggap tidak najis kalau sudah disamak. Dalam mazhab Hanbali sebagian ulamanya dianggap najis, dan ini pendapat yang lebih sahih. Ini pendapat yang lebih sahih. Nah, benda najis walaupun kelihatan bersih diperjualbelikan tidak sah, karena diantara syarat sah jual beli adalah an yakunal mabi'a tahiran ghairu najisin, yaitu komoditi barang dagangan itu harus apa? Harus suci, tidak boleh najis, tidak najis ya, gitu. Nah, sehingga kalau seseorang dalam mazhab ini, dalam pendapat ini, kalau seseorang dia lagi sholat make dompet dari kulit asli binatang yang haram dimakan, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, kecuali kalau dia lucutin itu dulu, taruh di mana dompetnya, isi kartu ATM, terus isinya NPWP ya, kartu ATM, terus uang, dia taruh di luar masjid. Karena apa? Tidak boleh membawa barang najis ke masjid. Ya gitu. Taruh di mana? Di jok motor misalnya. Jangan taruh di jalan. Kalau taruh di jalan nggak lama itu usianya. Ya. Taruh di jok motor misalnya. Gitu. Dan dia dosa nggak? Membawa najis kemana-mana? Imma makruh, imma haram. Ya gitu. Nggak pantas lah. Makanya nggak usah macam-macam lah itu. Dia cukup. Ya udah pakai kulit sapi aja. Ya, dompet dari kulit sapi, insyaallah. Yang tadi jadi beduk, karena nggak jadi beduk, jadi kulit sapi, jadi dompet misalnya. Nggak ada, insyaallah ya ada ya kulit sapi bisa. Kulit sintetis, kalau kulit sintetis bisa nggak? Bisa. Walaupun bentuknya bentuk kulit macan, tapi ini kulit sintetis, bukan asli. Ini mungkin bahkan aslinya mungkin awalnya adalah kulit sapi, namun dipoles, dimodif jadi mirip kulit
macan, maka ini nggak masalah, karena aslinya boleh, emang aslinya bukan najis, ya begitu. Oke.